Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada cara ampuh untuk terhubung dengan Allah, dimanapun Anda berada atau apapun yang sedang Anda lakukan? Bayangkan menemukan kedamaian sejati dan pertumbuhan spiritual di saat-saat yang paling tak terduga. Video ini mengungkap praktik spiritual transformatif yang sering diabaikan, namun sangat mudah diakses dan sangat bermanfaat. Mengungkap permata ibadah yang tersembunyi. Zikir adalah ibadah yang sering kita kenal, namun zikir hening adalah permata yang tersembunyi di balik ibadah itu. Banyak orang mengira zikir hanya sekadar melafalkan kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil dengan lisan, padahal ada dimensi yang lebih dalam dari sekadar suara. Zikir hening adalah ibadah hati, ibadah batin, ibadah kesadaran yang terus hidup meski bibir tidak bergerak. Permata ini tersembunyi karena ia tidak terlihat oleh mata orang lain, tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi Allah yang Maha Mengetahui dapat merasakan getarannya. Ibadah ini sederhana, tidak memerlukan tempat khusus, tidak membutuhkan syarat-syarat rumit, namun ia mampu menjadi sumber ketenangan yang luar biasa. Dalam kesibukan atau kesunyian, dalam kebisingan pasar atau keheningan malam, zikir hening bisa dilakukan. Permata ini begitu berharga karena ia menjadikan hati selalu hidup. Rasulullah pernah menggambarkan perbedaan antara orang yang berzikir dan yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Maka zikir hening sejatinya adalah napas kehidupan bagi hati kita. Seringkali kita mencari ketenangan di luar, pada dunia, pada manusia, pada benda, tetapi ketenangan itu sejatinya sudah ada dalam hati yang berzikir. Permata ini hanya menunggu untuk ditemukan, disadari, lalu dipeluk sebagai bagian dari hidup kita. Kekuatan mendalam dari ingatan batin. Ketika hati berzikir, ia sedang membangun koneksi batin yang tak terlihat, tetapi sangat kuat. Zikir bukan sekadar mengingat dengan akal, melainkan menghadirkan Allah dalam batin, sehingga hati merasa selalu bersamanya. Kekuatan ingatan batin ini membuat seseorang mampu tetap tegar di tengah badai kehidupan. Ketika dunia menawarkan kecemasan, zikir menghadirkan kedamaian. Ketika dunia menghadirkan kesendirian, zikir menghadirkan kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Ingatan batin ini membuat seseorang tidak pernah benar-benar sendiri. Saat duduk sendirian, ada Allah. Saat berjalan sendiri, ada Allah. Saat tidur dalam kelelahan, ada Allah yang menjaga. Zikir batin yang terus berulang membuat hati semakin kokoh. Ia seperti sebuah cahaya kecil yang makin lama makin terang hingga menerangi seluruh jiwa. Orang yang terbiasa berzikir dalam hati akan merasakan kekuatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia akan merasa tenang meski masalah datang bertubi-tubi. Ia akan merasa cukup meski dunia tampak sempit. Ia akan merasa kuat meski tubuh terasa lemah. Itulah kekuatan zikir batin, kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Zikir dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap zikir hanya bisa dilakukan setelah salat, di masjid, atau dalam keadaan khusus. Padahal zikir bisa menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Saat bangun tidur, zikir bisa hadir. Saat makan, zikir bisa hidup. Saat bekerja, zikir bisa berjalan. Saat mengurus keluarga, zikir bisa tetap mengalir. Zikir bukanlah aktivitas yang terpisah dari kehidupan, tetapi justru bisa menjadi jiwa dari setiap aktivitas. Seorang pedagang bisa berzikir dalam hatinya sambil melayani pembeli. Seorang pelajar bisa berzikir dalam hatinya sambil membaca buku. Seorang ibu bisa berzikir sambil menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Inilah keindahan zikir hening, karena ia tidak membatasi aktivitas, tetapi mewarnai seluruh aktivitas dengan cahaya kehadiran Allah. Dengan membiasakan zikir dalam keseharian, hidup tidak lagi terasa kosong. Bahkan kesibukan dunia yang melelahkan bisa berubah menjadi ladang ibadah. Karena setiap langkah, setiap usaha, setiap kerja keras, semua bisa bernilai jika hati terus mengingat Allah. Inilah cara menjadikan zikir sebagai teman setia yang selalu hadir dalam keseharian kita. Melampaui lidah, menumbuhkan pola pikir zikir. Zikir bukan hanya gerakan lidah, tetapi sebuah pola pikir. Jika hati dan pikiran sudah terbiasa mengingat Allah, maka seluruh kehidupan akan dipandang dengan kacamata zikir.
Pola pikir zikir membuat seseorang melihat nikmat Allah di setiap hal kecil. Pola pikir zikir membuat seseorang sabar dalam ujian karena ia yakin ada Allah di balik semuanya. Pola pikir zikir membuat seseorang ikhlas dalam memberi karena ia tahu rezeki sejatinya dari Allah. Dengan menumbuhkan pola pikir zikir, maka zikir bukan lagi ibadah sesaat, melainkan cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup. Lidah boleh lelah, tubuh boleh letih, tetapi hati yang terbiasa dengan pola pikir zikir tidak akan berhenti. Bahkan dalam diam sekalipun, ia akan terus merasakan kedekatan dengan Allah. Inilah tingkatan zikir yang lebih tinggi, di mana zikir bukan lagi hanya ucapan, tetapi sudah menjadi nafas kehidupan. Setiap kali hati teringat pada Allah, seluruh pikiran dan tindakan pun ikut terarah. Dan ketika seseorang hidup dengan pola pikir zikir, maka ia tidak mudah terseret oleh hawa nafsu, karena hatinya selalu dituntun oleh cahaya Allah. Merangkul koneksi bersama Tuhan. Pada akhirnya zikir hening adalah tentang koneksi. Koneksi antara hati yang lemah dengan Allah yang maha kuat. Koneksi antara jiwa yang rapuh dengan Allah yang maha kokoh. Koneksi antara hamba yang fana dengan Tuhan yang kekal. Merangkul zikir berarti merangkul koneksi terindah yang bisa dimiliki manusia. Koneksi ini tidak memerlukan teknologi, tidak membutuhkan perantara, cukup hati yang tulus dan batin yang sadar. Saat hati bergetar menyebut namanya, maka koneksi itu terjalin. Saat jiwa merendah di hadapannya, maka pintu rahmat terbuka. Zikir adalah kabel tak terlihat yang selalu menyambungkan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dengan merangkul zikir, hidup tidak lagi hampa. Dengan merangkul zikir, setiap langkah menjadi bermakna. Dengan merangkul zikir, kita selalu merasa ditemani oleh Allah, sehingga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sepi, tidak ada lagi rasa putus asa, hanya ada rasa tentram, damai, dan penuh cinta kepada Allah. Inilah keindahan sejati dari zikir hening yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya tanpa batas, tanpa henti, sampai akhir hayat. Zikir nafas yang menghidupkan jiwa. Hidup ini tidak hanya tentang tubuh yang bergerak, bekerja, makan, dan beristirahat. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang sering kita abaikan, yaitu jiwa. Jiwa yang kering akan membuat hidup terasa hampa, meski tubuh dikelilingi kenyamanan. Jiwa yang gelisah akan membuat langkah goyah, meski semua kebutuhan duniawi terpenuhi. Karena itu, jiwa butuh nafas. Dan nafas sejati bagi jiwa seorang mukmin adalah zikir kepada Allah. Zikir bukan sekadar gerakan bibir yang melafalkan kata-kata indah seperti tasbih, tahmid, atau tahlil. Zikir adalah mengingat Allah dengan kesadaran penuh, menghadirkannya dalam hati, dan menjadikan setiap detak kehidupan terasa dalam genggamannya. Zikir adalah nafas yang menghidupkan jiwa. Tanpa zikir, hati menjadi mati, kering, dan rapuh. Dengan zikir, hati hidup, lembut, dan kuat menghadapi apapun. Rasulullah pernah bersabda bahwa perbedaan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir bagaikan orang hidup dan orang mati. Ini bukan sekadar perumpamaan, tetapi hakikat yang dirasakan oleh siapapun yang merasakannya. Bayangkan ketika kita sibuk dengan urusan dunia, pikiran penuh tekanan, hati dipenuhi keresahan. Saat itu, zikir menjadi semacam oksigen bagi jiwa. Ia menenangkan yang gelisah, menyejukkan yang panas, dan menguatkan yang lemah. Saat lidah berucap Subhanallah, hati ikut bertasbih. Saat kita berbisik Alhamdulillah, jiwa ikut bersyukur. Saat kita mengucap La ilaha illallah, hati mengakui dengan penuh kesadaran bahwa hanya Allah tempat bergantung. Inilah napas ruhani yang membuat kita tetap hidup dalam makna sejati. Namun zikir tidak terbatas pada ucapan yang terdengar. Ada zikir yang lebih dalam, yaitu zikir hening. Zikir ini tidak memerlukan suara keras, bahkan tidak memerlukan gerakan lidah. Zikir hening adalah saat hati senantiasa mengingat Allah dimanapun berada. Saat berjalan, hati berzikir. Saat duduk, hati berzikir. Saat bekerja, hati berzikir. Zikir hening adalah nafas yang tidak pernah berhenti, meski bibir diam. Ia adalah kesadaran bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, selalu mendengar, selalu dekat. Di dunia modern yang penuh kebisingan, zikir hening menjadi oasis bagi hati yang haus ketenangan.
Banyak orang berlari mengejar dunia, mencari kebahagiaan dalam harta, jabatan, dan pujian. Namun hati mereka tetap kosong, karena jiwa tidak diberi nafasnya. Jiwa butuh dihidupkan dengan mengingat Allah. Inilah mengapa banyak orang merasa hampa meski sukses, merasa sepi meski dikelilingi banyak orang, karena mereka kehilangan zikir dalam hidupnya. Zikir yang menghidupkan jiwa bukanlah sesuatu yang rumit. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil, mengucap bismillah sebelum melakukan sesuatu, mengucap alhamdulillah setelah menerima nikmat, mengucap astaghfirullah setelah menyadari kesalahan, bahkan sekadar menyebut nama Allah dalam hati, tanpa suara sudah menjadi zikir yang bernilai besar. Yang terpenting adalah kesadaran, keikhlasan, dan kesinambungan. Zikir kecil yang rutin lebih bermakna daripada zikir panjang yang jarang dilakukan. Manfaat zikir terasa nyata bagi jiwa. Hati menjadi tenang sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pikiran menjadi jernih karena zikir menyingkirkan bisikan buruk dan menenangkan kegelisahan. Hidup terasa ringan karena zikir mengajarkan tawakal, berserah kepada Allah, dan tidak membebani diri dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Bahkan zikir juga menumbuhkan kasih sayang, karena hati yang lembut akan mudah berempati kepada orang lain. Zikir bukan sekadar ritual ibadah, tetapi bisa menjadi gaya hidup. Artinya zikir tidak hanya dilakukan di masjid atau setelah salat, tetapi hadir di setiap aktivitas. Saat bekerja, kita bisa berzikir dalam hati. Saat belajar, kita bisa berzikir dalam hati. Saat mengurus rumah tangga, kita bisa berzikir dalam hati. Dengan begitu, hidup sehari-hari tidak lagi terasa terpisah dari ibadah. Semua menjadi ibadah, semua menjadi dekat dengan Allah, karena zikir menghidupi setiap langkah. Zikir juga membuat seseorang kuat dalam menghadapi ujian hidup. Ketika ditimpa kesedihan, zikir mengingatkan bahwa Allah Maha Penolong. Ketika mendapatkan nikmat, zikir mengingatkan bahwa semua berasal dari Allah. Ketika menghadapi kegagalan, zikir mengingatkan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik. Dengan zikir, hidup menjadi lebih lapang, karena hati selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Saudaraku, jangan biarkan jiwa kita mati karena lupa kepada Allah. Jangan biarkan hati kita kering karena lalai dari zikir. Jadikan zikir sebagai nafas yang menghidupkan jiwa. Tidak perlu menunggu momen khusus, tidak perlu menunggu tempat khusus. Mulailah dari sekarang, dari detik ini. Biarkan hati kita berbisik lembut, Allah, Allah, dan rasakan bagaimana hidup menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, hanya dengan zikir jiwa kita benar-benar hidup. Saudaraku, dunia ini akan selalu bising, penuh masalah, penuh kegelisahan. Tapi hati yang berzikir tidak akan pernah kehilangan arah. Jadikan zikir sebagai nafas jiwamu, agar hidupmu selalu tenang, damai, dan penuh cahaya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.